Kita akan bahas sebuah kisah tentang martabat yang seringkali nggak kelihatan, yang ada di tempat-tempat yang mungkin nggak pernah kita duga. Orang ini, dia bukan pahlawan. Dia nggak pernah dapat penghargaan, namanya juga nggak pernah masuk buletin perusahaan. Tapi ceritanya ini mengajarkan kita sesuatu yang sangat-sangat mendasar. Jadi, siapa sih dia ini? Dia itu seorang manajer di perusahaan manufaktur. Kelihatannya tugasnya simpel aja, mengubah tuntutan jadi kenyataan. Coba bayangin deh, sebuah mesin industri yang super besar. Nah, dia ini salah satu roda giginya. Bukan yang paling gede, bukan yang paling kinclong, tapi kalau dia macet, seluruh mesin itu berhenti. Jabatannya, manajer pengadaan dan proses. Kerjanya itu di tengah-tengah labirin subkontraktor yang rumit, kejepit di antara kemauan setinggi langit dari kantor pusat dan kenyataan pahit di lantai pabrik. Intinya, dia harus bikin target tercapai, tapi realitanya jauh lebih rumit dari itu. Dan posisi di tengah-tengah ini ternyata adalah sebuah jebakan. Setiap hari, dia itu seperti dihimpit dari segala arah oleh tekanan yang saling berlawanan. Oke, kita lihat lebih jelas tekanannya. Dari satu sisi, kantor pusat teriak, pokoknya biaya harus turun 3%, biaya outsourcing kemahalan, semua masalah harus selesai di lapangan. Tapi di sisi lain kenyataannya begini, mesin-mesin udah pada tua, subkontraktornya itu perusahaan keluarga yang buat bertahan aja udah syukur, dan lembur itu bukan lagi pilihan, tapi satu-satunya jalan. Kalau dia nekan lebih keras lagi, pasti ada yang patah. Entah itu kualitas produknya, atau yang jauh lebih parah, keselamatan pekerjanya. Dan yang paling berat dari semua ini, dia sendirian, nggak ada bantuan. Satu-satunya instruksi dari atasannya itu cuma kalimat sakti yang kosong, tangani di lokasi. Kalimat yang kalau diterjemahin artinya, itu urusanmu bukan urusanmu. Nah, dari pengalaman di medan perang inilah lahir sebuah filosofi, sebuah prinsip yang jadi pegangan dia dalam setiap keputusan yang dia ambil. Coba deh kita renungkan sejenak. Apa sih yang terjadi kalau seseorang itu benar-benar terpojok, nggak punya pilihan, nggak ada jalan keluar sama sekali? Ini dia keyakinannya yang paling dalam. Orang yang kepepet itu bakal ngelakuin apa aja buat selamat. Mereka bakal bohong. Mereka bakal cari jalan pintas yang berbahaya. Mereka bakal menciptakan masalah yang lebih besar di masa depan cuma supaya bisa selamat hari ini. Dia bahkan punya istilah khusus buat fenomena ini, kepatuhan terpaksa. Ini kondisi di mana subkontraktor bilang iya, bisa, padahal permintaan itu mustahil. Karena kalau mereka bilang nggak bisa, kontrak mereka hilang. Hasilnya, gampang ditebak. Inspeksi cuma formalitas, cacat produk ditutup-tutupi, data dimanipulasi. Ini bukan lagi sekedar risiko, ini udah jadi bom waktu. Karena itu, alih-alih ikut-ikutan menekan, dia justru melakukan kebalikannya. Dia sibuk membangun jalan keluar untuk semua orang yang bekerja dengannya. Disinilah metodenya jadi menarik banget. Lihat tabel ini ya, ke para subkontraktor, dia berhenti menekan. Malah sebaliknya, dia kasih informasi yang jujur, dan yang paling penting, dia kasih mereka izin buat bilang tidak. Ke kantor pusat, dia berhenti berdebat kusir. Dia sodorkan data, ini loh perkiraan biaya dan risikonya kalau sampai gagal. Terus ke klien, dia geser fokusnya. Dari yang tadinya siapa yang salah, jadi di mana masalahnya di dalam proses. Ini bukan sihir, ini cuma logika yang dijalankan dengan konsisten. Jadi, kontribusi terbesarnya itu bukan menekan biaya atau mempercepat kerjaan. Bukan. Nilai terbesarnya adalah informasi yang akurat. Dengan memberikan kebenaran ke semua pihak, dia seakan melucuti senjata kebohongan. Dia justru memberdayakan semua orang untuk membuat keputusan yang lebih baik dan lebih aman. Terus hasilnya gimana? Nah, ini dia. Sukses dari metodenya itu nggak diukur dari tepuk tangan atau bonus, tapi dari kesunyian, dari semua hal buruk yang akhirnya tidak pernah terjadi. Coba lihat grafik ini. Efeknya luar biasa kan? Di industri lain, angka kecelakaan kerja dan keluhan kualitas itu tinggi. Tapi departemennya dia, tenang, ada di bawah. Angka-angka ini bukan cuma statistik. Ini adalah bukti nyata bahwa caranya dia itu berhasil. Departemennya itu nggak pernah jadi bintang. Nggak pernah dapat penghargaan performa terbaik. Mereka cuma tenang. Tapi di dunia manufaktur yang isinya kayak memadamkan kebakaran setiap hari, tenang itu bukan berarti nggak ada prestasi. Justru tenang adalah kemenangan terbesar. Tenang itu artinya bertahan hidup. Oke, jadi mari kita tarik kesimpulan dari semua ini. Apa sih filosofi di balik kesuksesan yang sunyi ini? Coba dengarkan apa motivasinya. Dia melakukan ini bukan karena dia orang suci. Alasannya jauh lebih sederhana dan pragmatis. Dia cuma benci harus beres-beres kekacauan yang disebabkan oleh kebohongan orang-orang yang kepepet. Buat dia, mencegah masalah itu jauh lebih efisien daripada memperbaikinya.
Dan disinilah letak martabatnya. Dia sadar betul dan nggak pernah menyangkal kalau dia itu cuma sebuah roda gigi dalam sistem yang besar. Tapi dia punya prinsip, sebagai sebuah roda gigi, dia tidak akan pernah jadi alasan rusaknya roda gigi yang lain. Nah, pertanyaan terakhir ini sekarang untuk kita semua. Coba kita jujur sama diri sendiri. Dalam pekerjaan kita ini lebih sering membangun tembok yang bikin orang lain terpojok, atau seperti manajer dalam cerita ini, kita justru sibuk membangun jalan keluar.